lagi bersama Kriwil dan Vita. Yeay, dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Spesial Valentine. Kak Vita, ya, bentar ya, bentar. apa Kriwil? Kriwil mau nanya nih. Nanya apa? Sebenarnya Valentine's Day itu apa sih, Kak? Oh, Valentine's Day. Ya itu. Sebenarnya Valentine's Day itu disebut hari kasih sayang, Kriwil. Oh, ya, sebenarnya sih ini hari ini dibuat ya ada gitu untuk mengingatkan kita aja, untuk kita saling mengasihi, memberi support, ya kan, menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita sayang, Kriwil. Oh, Kan gitu. sebenarnya harusnya tiap hari ya kita lakukan itu ya, Kriwil. Iya, Namun kan hari. Iya, namun kadang kita lupa karena sibuk, karena aktivitas, rutinitas, kita lupa gitu untuk membagi kasih kita, men-share kasih kita kepada orang-orang yang kita sayang, Kriwil. Untuk itu makanya ada hari Valentine's Day. Oh, ternyata gitu ya, Kak. Iya, Terus betul. kalau itu Nah, Kriwil, nanyanya nanti aja, boleh? Oh, Kita ya, mulai dulu ibadahnya ya. Oke. Kelamaan deh ngomongnya. Oke, kita doa ya. Oke, yuk teman-teman, kita mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar buat kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong kepada kami, ajari kami untuk kami juga boleh menunjukkan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan tolong supaya kami juga hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Harus semangat ya. Iya. Oke. Sama-sama muji Tuhan. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, tentunya sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu. Oke, sikap doa semuanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini adalah urutan kelahiran saya. Wah, apa itu maksudnya? Oke, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Urutan kelahiran saya, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa membaca, boleh dibuka di rumah masing-masing dan boleh dibaca ya. Oke. Nah, pada waktu itu ada sepasang suami istri, yaitu bernama Ishak dan Rivka ya teman-teman. Nah, sudah 20 tahun mereka menikah tetapi belum dikaruniai anak teman-teman. Nah, Ishak dan Rivka berdoa dengan tidak henti-hentinya agar Tuhan memberi mereka anak. Nah, akhirnya setelah 20 tahun penantian mereka berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Setelah 20 tahun menanti teman-teman, itu waktu yang cukup lama. Bukan cukup lama tapi lama sekali. Nah, ternyata Tuhan memberi mereka anak kembar. Wah, luar biasa ya teman-teman. Setelah 20 tahun penantian dan Tuhan langsung memberikan anak kembar. Nah, walaupun mereka lahir pada tanggal yang sama, tapi sifat keduanya itu sungguh sangat berbeda teman-teman. Satu dari yang lainnya. Setiap anak dilahirkan dengan karakteristik yang khusus. Kecenderungan dan sifat-sifat yang khusus yang berhubungan langsung dengan urutan kelahirannya teman-teman. Nah, anak kembar yang pertama lahir dengan warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Wah, seperti apa tuh teman-teman? Nah, jadi ia diberi nama Esau. Esau menjadi anak sulung atau anak pertama dalam keluarga Ishak dan Rivka. Karena itu, Esau mendapat hak kesulungan. Esau mendapat berkat double dari Ishak, ayah mereka. Nah, sesudah Esau lahir, lalu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Yakub menjadi seperti anak kedua dalam keluarga ini. Ya, kalaupun mereka kembar, tetap Esau menjadi anak pertama dan Yakub menjadi anak yang kedua. Nah, karena ia lahir kemudian. Jadi, Yakub tidak mendapat hak kesulungan walaupun Esau dan Yakub adalah anak kembar. Nah, walaupun Esau dan Yakub adalah anak kembar, tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda, teman-teman. Esau bertumbuh menjadi seorang yang suka berburu, bahkan pandai berburu, teman-teman. Esau suka sekali tinggal di padang untuk berburu binatang, entah itu rusa, entah itu babi hutan, dan lain-lain. Ayahnya Ishak sayang kepada Esau karena Ishak suka sekali makan daging buruan Esau, teman-teman. Nah, berbeda dengan Yakub. Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Nah, waktu itu mereka belum mempunyai rumah seperti yang adik-adik sekarang tinggal, teman-teman. Waktu itu mereka tinggal di tenda ataupun kemah. Waktu itu disebut kemah, teman-teman. Yang dibuat sekuat mungkin agar sanggup menghadapi angin yang kencang atau hujan dan lain sebagainya. Ibunya Rivka sangat mengasihi Yakub. Karena Yakub suka membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, seperti memasak, membersihkan kemah, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di rumah ada nggak yang suka membantu mamahnya? Mungkin ada ya. Esau kurang mementingkan hal-hal yang rohani, teman-teman, seperti mengutamakan Tuhan, beribadah, dan menginginkan berkat-berkat rohani. Esau tidak begitu menghargai hak kesulungan yang menjadi bagiannya sebagai anak sulung.
Sebaliknya, Yakub amat mementingkan hal-hal rohani dan mengutamakan Tuhan, beribadah, serta menginginkan berkat-berkat rohani. Suatu hari, Yakub sedang memasak sup kacang merah. Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Dia sedang berburu dan dia datang dari padang. Waktu Esau mencium bau masakan sup kacang merah, perut Esau merasa keroncongan karena lapar, teman-teman. Lalu Esau datang kepada Yakub dan berkata, "Yakub, berikanlah aku sedikit sup kacang merah yang sedang engkau masak itu, karena aku lelah dan lapar." Dengan cerdiknya Yakub menjawab Esau, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, baru aku memberi engkau semangkuk sup kacang merah ini." Lalu Esau menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah. Esau memandang rendah hak kesulungan yang ia peroleh karena urutan kelahirannya sebagai anak sulung atau anak pertama, teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa apapun posisi kita sebagai anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, atau anak keberapapun, kita tetap sama di mata Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Kita memang bukan dari keturunan bangsa Israel yang memberikan hak kesulungan kepada anak laki-laki yang pertama atau lahir di dalam keluarga. Namun apapun kedudukan kita, baik sebagai anak ke-1, anak kedua, ataupun anak ketiga, kita perlu memiliki sikap atau kepribadian yang manis di mata Tuhan, teman-teman. Nah, itu sangat penting sekali, teman-teman. Yang lebih mengutamakan Tuhan dan hal-hal rohani seperti berdoa. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa membaca Alkitab, setia hadir di gereja, dan lain sebagainya lagi yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Janganlah seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungannya sehingga hidupnya mengalami banyak masalah, teman-teman, karena berkat Tuhan tidak ia terima. Jadilah seperti Yakub yang mementingkan hal-hal rohani agar hidupmu diberkati oleh Tuhan senantiasa. Oke, sekian teman-teman cerita firman Tuhan kita hari ini, dan kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dalam Mazmur 127 ayat 3a. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Wah, apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan minggu ini? Ayo, pasti teman-teman belajar sesuatu yang penting kan? Iya dong, Kak. Nah, Kak Vita mau tanya nih sama Kak Kesya. Wah, apa itu? Kak Kesya kan punya adik ya? Punya? Ada dua? Dua. Wah, Kak Kesya pernah berantem nggak sih sama adik-adiknya? Pernah dong, Kak. Biasanya kenapa tuh berantemnya? Ya, hal-hal kecil lah. Misalnya kalau disuruh mamah nih, ada disuruh ngerjain sesuatu di rumah nih, pekerjaan rumah. Terus kita tunjuk-tunjukkan, adek aja lah, kakak aja lah, adek aja. Terus jadi berantem deh. Tapi terus gimana? Tapi terus kita baikan, nggak ribut panjang-panjang. Terus kita kerjain sama-sama akhirnya. Keren-keren. Harus gitu ya teman-teman. Iya dong. Nah, Kak Kesya happy kan jadi anak yang pertama? Happy dong Kak Vita. Nah, luar biasa, puji Tuhan. Gimana dengan teman-teman? Pasti juga happy kan? Yang jadi anak pertama, atau jadi anak yang kedua, ya kan? Atau jadi anak satu-satunya. Iya. Semua happy ya? Iya. Oke, nah firman Tuhan tadi kan mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur dengan urutan kelahiran kita. Jangan mau diapain Kak? Ditukar. Iya, ditukar-tukar ya. Harus bersyukur. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Shalom teman-teman, aktivitas minggu ini ialah word search. Nah, teman-teman cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cerita hari ini.
Kalau teman-teman sudah menemukan katanya, teman-teman bisa kasih tanda, ya, bisa kasih warna atau dilingkari. Mudah kan teman-teman? Dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. God bless you. Kayak gitu ya Kak ya? Iya, kayak gitu. Bisa nggak teman-teman? Pasti bisa ya. Bisa. Edisi spesial Valentine. Iya. Dan Nah. jangan lupa Dikumpulkan. ke sekolah minggu Di di udara. udara. Ada apa lagi nih Kak? Nah, karena minggu ini adalah spesial Valentine, ada videonya nih teman-teman. Seru banget pastinya. Wah. Kita simak sama-sama ya. Oke. Nika. Pisahin aja, pisahin. Siapa yang selesai duluan? Ya, ayo, ayo, ayo. Boleh jatuh. Boleh dong, curang itu. Kelihatan ya hasilnya ya. Satu-satu ya, satu-satu Tia. Wah, hebat. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Satu-satu. Kira-kira yang mana? Wah, yeay. Hero dan malaikat sudah habis. Sudah capek belum? Belum, masih semangat. Oke, teruskan. Ayo, 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 ayo. Lari nggak apa-apa ke atas. Ayo. Oke. Oke. Lagi lanjut. Hebat. Ayo, semangat kelompok. Ya, Grace. Ayo semangat. Sedikit lagi. Oke. 3 menit lagi. Salah. 15 detik lagi. Yeay. Wah, Seru banget kan? iya, seru banget. Nah, teman-teman juga bisa ya mampir ke Champion Kids di Holland Village. Oke. Setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Iya, 10 pagi. Oke, teman-teman, ibadah kita Sudah selesai. Kita mau sama-sama ucapin ini dulu, Kak. Selamat Hari Kasih Sayang. Oke. Oke. Selamat Hari Kasih Sayang. Teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.